Up guys, ke Fatia Resman, kita akan reaksi lagi Isendel. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Jangan lupa puasa. Ini puasa udah selesai. Oh ya, mohon lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kalian udah lebaran kan, udah bagi-bagi THR. Gimana pengalaman lebaran kalian? Dah, kita langsung mulai aja nonton reaction. Setelah menciptakan Adam, Allah kemudian memperlihatkan anak cucu Ini videonya guys. Apa ini David? orang dengan cahaya yang berkilau. Ya Tuhan, siapakah dia? Dia adalah Daud, keturunanmu. Daud. Berapa usia yang kau berikan kepadanya? 40 tahun. 40 tahun. Hanya 40 tahun. Kalau begitu, berikanlah 40 tahun lagi dari usiaku untuknya. Maka Allah pun mengabulkan, sehingga Nabi Daud kelak memiliki usia 80 tahun. Kita beralih ke masa depan di saat-saat menjelang wafatnya Adam. Malaikat pencabut nyawa menghampiri. Adam mengatakan, bukankah usiaku masih ada 40 tahun lagi? Apakah engkau tidak ingat? Kau telah memberikan kepada keturunanmu Daud. Adam mengingkarinya, lupa, dan tentu saja dia keliru. Sehingga itulah yang menjadi watak anak keturunannya. Yang suka mengingkari, suka lupa, dan suka melakukan kekeliruan. Dari tulang punggung Adam, keluarlah semua ruh anak keturunan Adam yang ada, dari awal hingga yang lahir menjelang kiamat. Kemudian Allah berfirman kepada mereka semua, bukankah aku Robmu? Seluruh ruh manusia ini menjawab, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Aku jadikan 7 langit dan 7 bumi dan ayah kalian Adam sebagai saksi, agar kelak pada hari kiamat kalian tidak mengatakan, saya tidak tahu jika aku adalah satu-satunya Tuhan pencipta kalian yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selain aku. Aku akan guys, sabar dulu. Dan kitab-kitabnya pada kalian untuk mengingatkan perjanjian ini. Ini adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi sudah menjadi fitrahnya, sifat dasar manusia, jika dia akan mengakui akan ada Tuhan pencipta. Misal, jika ada seseorang lahir di tempat terpencil dan pemikirannya belum terdoktrin apapun, maka fitrahnya manusia ini dalam hatinya akan cenderung mengakui jika hanya ada satu saja Tuhan yang menciptakan dia, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Perjanjian ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Tinggi badan Adam. Rasulullah bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, lalu bentuk fisiknya terus menyusut hingga sekarang. Jadi, ketika Adam tercipta, ukurannya sekitar 30 meter. Jika dikomparasikan dengan Titan female, Titan Eren, Titan Armor, dan Titan yang tingginya sekitar 14-17 meter, maka tinggi manusia di masa Nabi Adam adalah 2 kali dari tinggi Titan-Titan ini. Dan ukurannya menjadi setengahnya jika dibandingkan dengan Titan kolosal yang memiliki tinggi 60 meter. Ukuran T-Rex kurang lebih 4 meter. Jadi, bagi orang-orang di masa Nabi Adam, T-Rex itu hanyalah seperti seekor ayam saja. Kalau manusia di zaman dulu itu tingginya 30 meter, nggak ada bukti ilmiahnya. Kalau ada yang berkata seperti itu, ya udah biarin aja. Karena kita seorang muslim itu, jika bertemu dengan hadis sahih seperti ini, maka akan kita ikuti. Bisa jadi belum terbukti aja sama ilmu pengetahuan di masa kini. Bukan berarti nggak ada bukti ilmiahnya, hanya saja ilmu pengetahuannya yang belum nyampe. Benar. Diciptakan pasangan. Aduh. Dimasukkan ke dalam surga. Di sana, Adam berjalan-jalan menikmati keindahannya, makan makanan surga yang melimpah. Namun dalam hatinya merasakan ada yang kosong. Sifat dasar manusianya muncul, yang menginginkan pasangan dan bisa hidup seorang diri. Hidupnya jomblo. Sebentar, kemudian bangun. Pas bangun, gak jauh darinya, Wah, kan tuh melihat cewek. seorang wanita. Siapa engkau? Aku adalah seorang wanita. Kenapa engkau diciptakan? Agar engkau merasakan ketentraman. Dari kisah ini, kita bisa ambil kesimpulan jika pada dasarnya manusia itu butuh pasangan. Oke, saat ini kamu punya tempat tinggal, bisa makan dan semua kebutuhan dasar terpenuhi. Namun tetap akan merasakan kehampaan dan kesepian ketika nggak punya pasangan. Ada satu ruang kosong dalam hati yang tak bisa terganti oleh apapun. Dan ruang itu hanya bisa diisi oleh rasa cinta dari pasangan. Nah, setiap pemuda zaman sekarang sadar jika suatu waktu dia itu butuh pasangan. Namun dia nggak bisa melawan kemalasannya untuk mencari kerja dan lebih milih main HP. Akibatnya, jodoh tak kunjung datang karena nggak ngerasa layak, disebabkan karena nggak punya uang. Buah Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi jangan kau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Begitulah awalnya Adam dan Hawa, mereka tinggal di dalam surga yang penuh kenikmatan. Namun Allah hendak menguji mereka dengan sebuah pohon yang tidak boleh mereka dekati. Tapi yang namanya manusia, ya begitu. Ketika dilarang, justru malah makin penasaran. Padahal sudah merasakan berbagai fasilitas mewah di surga, tapi tetap aja pengen ngerasain apa yang dilarang. Si iblis senang dengan sifat manusia yang seperti ini. Maka sesuai janjinya, dia akan membuktikan jika manusia itu nggak lebih baik darinya karena suka melanggar perintah Allah. Maka dengan berbagai cara, si iblis ini mempengaruhi Adam agar mau... Sabar dulu guys.
guys. Selalu gagal. Tapi si iblis menemukan kelemahan dari Hawa. Si iblis pun mulai mempengaruhi si Nah, wanita. Dan kayak ini alasan apa cewek itu kayak salah lagi. Hawa Bukan membujuk Adam agar mau mendekati walaupun cewek selalu Dalam menganggap kelamaan, cowok itu Adam salah. pun luluh, sehingga dia pun akhirnya melanggar perintah Allah ini. Adam dan Hawa turun ke Setelah Adam dunia. dan Hawa melanggar perintah Allah, maka mereka pun diturunkan ke dunia. Mereka turun di tempat yang berbeda. Ada ulama yang berpendapat jika Adam turun di India, sedangkan Hawa turun di wilayah Arab. Namun tepatnya tidak ada yang tahu, tapi yang jelas mereka terpisah jarak sangat jauh. Mereka pun berkeliling dunia saling mencari satu sama lain. Hingga Gila, akhirnya, ini setelah keliling- lama waktu berlalu, keliling mereka ke pun dunia. bertemu. Mereka Cari- pun menyadari akan dosanya. Kemudian Nabi Adam bertaubat dengan doanya yang masyhur. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah pun menerima tobat mereka. Jadi dalam Islam gak ada ya dosa turunan itu dari Nabi Adam karena mereka makan buah huldi. Ketika manusia berdosa, kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dosanya itu akan diampuni Allah. Jadi buat kalian yang saat ini ngerasa banyak dosa, jangan beranggapan ya jika Allah itu gak akan mengampuni. Karena itu sudah menjadi sifatnya manusia, kadang berbuat dosa, namun beda dengan iblis. Jika manusia itu suka bertobat, kalian manusia kan bukan iblis. Lalu kenapa nggak mau bertobat? Kehidupan pertama Setelah manusia turun ke di bumi. dunia, tentu saja Adam tidak dibiarkan begitu saja hidup tanpa adanya panduan. Malaikat Jibril membawa biji-biji gandum untuk ditanam oleh Adam. Mereka pun merawat tanaman ini hingga biji-bijian itu tumbuh dan mengeluarkan lebih banyak bulir gandum. Kemudian mereka memanennya, memisahkan kulit dengan isi, menumbuknya hingga menjadi tepung. Dari tepung dijadikan adonan dan kemudian dimasak menjadi roti. Proses yang lama dengan jerih payah yang melelahkan untuk membuat sebuah hidangan. Pakaian pertama Adam dan Hawa di bumi berasal dari bulu domba. Oh. Adam menggerus bulu-bulu Loh, domba itu saya aku lalu daging diaduk domba dan loh, dijadikan mah jubah daging untuk babi, dia kenakan. apa. Serta dibuatkan juga baju panjang dan kerudung untuk Hawa. Dari informasi ini bisa kita dapatkan jika awal-awal manusia di bumi mendapatkan ilmu survival dasar langsung dari malaikat Jibril. Bercocok tanam dan beternak kambing sudah diajarkan sejak zaman Nabi Adam. Yang kemudian kegiatan ini akan menjadi basic skill manusia-manusia pertama yang tinggal di bumi. Membangun Sesuai dengan tujuan awal penciptaannya, untuk menjadi perdapatan makhluk umat yang akan manusia. mengelola bumi, maka Adam dan Hawa melanjutkan hidup dengan memiliki banyak keturunan. Jumlah keturunan yang diketahui para ulama adalah mereka memiliki 40 anak. Setiap mengandung, Hawa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Lalu setahun kemudian mengandung lagi dan melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan lagi. Syariat dari Allah yang berlaku pada masa itu adalah anak-anak yang sudah cukup umur akan dinikahkan dengan anak-anak yang lahir di tahun yang lain. Misalnya, anak-anak yang lahir di tahun pertama akan dinikahkan dengan anak-anak yang lahir di tahun kedua. Tentu saja yang dinikahkan itu yang laki-laki sama yang perempuan. Nggak ada ceritanya, Nabi Adam menikahkan anak laki-laki dengan laki-laki lagi. Iya. Dari ke-40 anak ini, kita nggak tahu Habil dan Kobil itu anak yang keberapa. Namun, dari anak-anak Nabi Adam ini, yang kita ketahui namanya hanyalah 5. Habil, Kobil, Iklima, Labuda, dan Set. Nah, bagi yang Set. belum tahu, Set inilah yang nanti akan menjadi Nabi setelah Adam. Lanjutkan kisah Habil. Lama iklan guys. Tapi iklan itu sangat penting untuk para channel-channel ini. Menyebut kayak kita nonton sampai habis saja deh. PD barang Mobil. Karena Mobil lebih dari sekedar mobil. Mobil. Aduh, udah dulu ya guys. Coba like, subscribe, komen, dan share-nya guys. Jangan lupa hikmahnya juga guys. Udah dulu guys, dadah.